Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muas, NIM 1812010097, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nama lokal saya KPIC. Kali ini saya akan menjelaskan suatu tahapan persiapan pidato. Ini merupakan tugas UTS, yaitu dari mata kuliah retorika, dosen pembimbing Ibu Irta Sulasri. Mari kita lanjutkan. Yang pertama, tahap persiapan pidato. Ini merupakan yang akan saya jelaskan, yaitu tahap persiapan pidato. Pada tahap ini ada 2 buah pidato dinyatakan sebagai pidato yang paling terkenal di Amerika Serikat. Satu diantaranya adalah pidato Gettysburg tanggal 16 November 1863. Baik, selanjutnya jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato terbagi ada 4, yaitu impromptu, memoriter, manuskrip, extempore. Selanjutnya, tujuan pidato. Tujuan pidato ada 3, yaitu yang pertama memberitahukan informatif atau memberitahukan informasi, yang kedua mempengaruhi persuasif, yang ketiga menghibur atau rekreatif. Baik, selanjutnya itu penjelasan mengenai yang saya sebutkan tadi. Yang pertama impromptu, yaitu pidato yang dilakukan secara spontan atau tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato dalam sebuah acara. Jadi pidato itu tanpa ada persiapan, tiba-tiba kita dipanggil untuk berpidato di depan umum gitu. Selanjutnya manuskrip. Manuskrip ini disebut juga pidato dengan naskah. Dalam hal ini tidak berlaku menyampaikan pidato tetapi membacakan pidato. Jadi manuskrip ini seperti kita membacakan teks. Jadi manuskrip ini bisa disebut juga sebagai membacakan pidato, soalnya dia memakaikan teks atau naskah gitu. Selanjutnya, keuntungan manuskrip. Yang pertama, kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya. Yang kedua, kefasihan bicara dapat dicapai. Yang ketiga, pernyataan dapat dihemat karena manuskrip dapat disusun kembali. Yang keempat, hal-hal yang ngawur atau menyimpang dapat dihindari. Jadi keuntungan manuskrip ini sangat lumayan banyak karena dia itu kan memakai naskah. Jadi kepastian berbicara dapat dicapai, pernyataan dapat dihemat, tidak terlalu banyak-banyak bicara, tapi hal itu pasti, dan hal-hal ngawur dapat dihindari. Dan kata-kata yang dipilih sangat baik-baik. Baik, selanjutnya keuntungan dan kelemahan extempore. Komunikasi pembicara dan pendengar terjalin lebih baik. Itu adalah yang pertama, komunikasi pembicara dan pendengar terjalin lebih baik. Yang kedua, persiapan kurang baik bila dibuat terburu-buru. Yang ketiga, pesan pidato dapat fleksibel untuk diubah sesuai dengan kebutuhan dan penyajian lebih spontan. Yang keempat, pemilihan bahasa yang jelek. Yang kelima, kefasihan yang terhambat karena kesukaran memilih kata dengan segera. Baik, selanjutnya memilih topik dan tujuan. Sebelum berpidato, kita harus mengetahui lebih dahulu apa yang akan kita sampaikan dan tingkah laku apa yang kita harapkan. Kita memerlukan pokok bahasan, topik dan tujuan. Jadi sebelum kita berpidato gitu, kita harus menentukan apa topik dan tujuan kita. Jadi kriteria topik dan tujuan itu yaitu harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan Anda. Apabila kita memiliki suatu pengetahuan, sebaiknya apabila kita berpidato atau menyampaikan sesuatu di depan umum, harusnya kita sesuai dengan latar belakang pengetahuan kita. Selanjutnya yang kedua, menarik minat kita. Yang ketiga, menarik minat pendengar.
Yang keempat, topik harus sesuai dengan pengetahuan pendengar. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus dapat diterima oleh pendengar. Maksudnya bahasa-bahasa yang kita pakai itu tidak terlalu tinggi. Jadi bahasa-bahasa itu bahasa yang diketahui oleh pendengar. Selanjutnya, topik harus sesuai dengan situasi kondisi. Jadi kita mengambil suatu topik itu harus sesuai dengan kondisi yang ada, supaya terhubung gitu, apa yang kita sampaikan masuk kepada audiens atau pendengar. Selanjutnya, topik harus ditunjang bahan yang lain. Jadi suatu topik itu apabila dia ada penunjangnya, jadi akan terlihat sempurna dan bisa suatu pembicara itu menambahkan dan tidak hanya berfokus pada topik itu saja. Jadi kalau bisa harus ada tunjangan bahan yang lain gitu, supaya untuk memperbagus suatu pidato. Selanjutnya, sumber topik. Sumber topik ada 6. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, hobi dan keterampilan. Yang ketiga, pengalaman pekerjaan. Yang keempat, pelajaran sekolah atau kuliah. Yang kelima, pendapat pribadi. Yang keenam, minat khalayak. Jadi pengalaman pribadi, sumber topik itu biasanya dapat kita buat melalui pengalaman pribadi kita. Dan selanjutnya itu hobi dan keterampilan. Melalui hobi dan keterampilan kita juga bisa menimbulkan suatu sumber topik. Yang ketiga, pengalaman kerja. Melalui pengalaman kerja yang telah kita alami, yang telah pernah kita kerjakan, itu akan menimbulkan suatu sumber topik atau ide yang akan kita bikin suatu judul seperti itu maksudnya. Selanjutnya, pelajaran sekolah atau kuliah. Contohnya apa yang saya pelajari ini atau apa yang saya dapatkan dari sekolah dan perkuliahan itu bisa menjadi topik. Contohnya itu seperti saya belajar tentang bagaimana cara memberikan manfaat kepada orang lain, atau saya belajar bagaimana cara bersyukur. Jadi saya bisa membuat satu topik itu melalui itu dengan judul bersyukur tidak ada batasnya gitu. Seperti itulah contohnya. Selanjutnya, pendapat pribadi. Jadi judul atau sumber topik itu bisa kita dapat melalui pendapat pribadi kita. Bagaimana suatu topik itu, apakah itu layak kita pakai atau gimana. Selanjutnya, minat khalayak. Apakah suatu topik itu apa yang diminati oleh khalayak, seperti yang sangat diminati lah. Jadi minat khalayak ini sangat perlu, karena yang akan mendengar itu ialah khalayak. Jadi apakah mereka suka itu tergantung minat mereka. Jadi kalau menurut saya sebaiknya kalau bisa sesuai dengan minat khalayak itu. Selanjutnya, merumuskan judul. Merumuskan judul ada 3. Yang pertama itu kita harus relevan. Yang kedua, kita harus provokatif. Dan yang ketiga, harus singkat. Jadi maksudnya ini, judul ini yang kita rumuskan ini harus relevan, harus bagus gitu. Yang kedua, harus provokatif. Provokatif itu harus pro terhadap diri kita dan terhadap pendengar. Yang ketiga, singkat. Tidak perlu judul itu panjang-panjang. Jadi yang singkat saja yang membuat orang tertarik gitu. Selanjutnya, teknik berpidato. Teknik berpidato yaitu ada 6. Yang pertama, penjelasan. Jadi penjelasan apa yang kita jelaskan. Yang kedua, contoh. Contoh-contoh seperti dalam suatu pidato itu kita memberikan contoh. Yang ketiga, analogi. Yang keempat, testimoni. Yang kelima, statistik. Yang keenam, perulangan. Statistik ini seperti statistik dalam suatu pidato. Perulangan, kita dapat mengulang suatu pidato itu kembali supaya dapat dipahami oleh pendengar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada sedikit pesan dari saya. Jangan lupa bersyukur dan ingat, jangan pernah iri terhadap orang lain, karena rumput tetangga belum tentu lebih hijau dibandingkan dengan rumput kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.